Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemberlakuan PPKM darurat yang dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli mendatang diharapkan dapat menurunkan jumlah penularan COVID-19 di Jawa dan Bali. Salah satu alasan dilaksanakannya PPKM darurat adalah untuk menekan angka penularan COVID-19 di lingkungan keluarga. Staf ahli Menteri Bidang Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo, mengatakan ada sejumlah hal penting dalam PPKM darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia menegaskan, PPKM darurat memang harus dilakukan secara kebersamaan. Hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan. Luar biasa saat ini kita sudah bisa melihat pengurangan mobilitas. Walaupun belum seperti yang kita harapkan ya. Dengan berbagai teknologi, upaya kita cari tahu bagaimana pengurangan itu ya. Nah sekarang ini ada kurang lebih ya, ada yang sudah 19% ya, contohnya di Semarang, di Jawa Tengah gitu ya, sudah berkurang 19% mobilitas gitu ya. Nah ini perlu kita upayakan dengan teknologi-teknologi. Sekarang kita tahu ada namanya satelit ya, dengan satelit, misalkan saja dengan penyinaran gitu ya, kan kita lihat tingkat kepadatan mobilitas penduduk dan sebagainya. Kita akan mengetahui adanya pengurangan-pengurangan, tapi masih perlu terus ada upaya-upaya ya untuk mengontrol. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kita mengenai masalah PPKM darurat lindungi keluarga. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri mengupayakan berbagai sinergisitas ya, mulai dari pemerintah daerah ya, kemudian sampai ke pemerintah desa, kelurahan, hingga ke tingkat lembaga kemasyarakatan ya. Jadi dengan melalui lembaga kemasyarakatan RT, RW ya, kemudian PKK, kita berupaya untuk memberikan sosialisasi ya, pemahaman mengenai Inmendagri 15 ya 2021, kemudian mengenai Inmendagri 17 2021. Ya, ini upaya-upaya yang dilakukan. Selain itu, Kemendagri secara intensif juga memberikan pemahaman dan melaksanakan instruksi Mendagri nomor 15 dan 17 tahun 2021 sebagai dasar PPKM darurat. Isinya antara lain mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Hermawan Saputra, menjelaskan sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM darurat, terutama dari para tokoh masyarakat. Selain itu, ia mengimbau setiap daerah juga harus melakukan tes COVID-19 secara acak di tempat keramaian. Melalui tes acak ini, masyarakat malas atau berpikir 2 kali untuk keluar rumah. Karena tipikal masyarakat Indonesia sangat malas bila harus dilakukan testing. Tingkat sosialisasi kebijakan yang baru ini memang belum menyentuh ke akar penegak hukum, ke akar masyarakat yang juga multitafsir terhadap kebijakan ini. Masih dianggapnya mirip dengan PPKM yang dulu diistilahkan dipertebal atau dipertegas. Padahal memang sangat signifikan secara volume dan pembatasan ketika ada istilah PPKM darurat. Tetapi fakta di lapangan itu sebenarnya tidak hanya masyarakat ya. Aparatur penegak juga seperti TNI, Polri, bahkan Satpol PP juga masih sangat sulit ya untuk membedakan mana yang sesungguhnya yang esensial dan non-esensial. Karena saya juga random dari beberapa teman tenaga kesehatan pun banyak juga yang terhalang dan tidak dikenal ya, bahkan sudah dikomunikasikan dengan baik, masih ada yang terhambat, dan ini menyebabkan adanya keterlambatan dan gangguan juga pada pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan. Namun demikian sebenarnya Mbak Audrey, yang paling penting di dalam PPKM darurat ini, di samping sosialisasi dan komunikasi publik yang tepat, juga esensi dari pembatasan ini sesungguhnya tidak menimbulkan ekses atau juga kasus yang baru. Kalau kita ingin melihat hasil dari PPKM yang ada ini kan baru akan nampak itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, atau 12 hari hingga 18 hari dari saat sekarang ini. Nah, karena ini masih terus kita akan melihat efeknya pada 2 minggu ke depan, sebenarnya sekarang ini yang menjadi concern kita semua adalah betul-betul membatasi melalui media corong seperti ini, sekaligus evaluasi di masyarakat
karena kasus ini kan sebenarnya sudah tidak mampu ditangani secara normal ya, atau kita istilahkan over capacity in health services. Nah, sehingga sebenarnya kasus ini ke depan ini masih akan tinggi, dan kasus secara kumulatif juga kasus aktif kita kan sudah lebih dari 320.000, dan bahkan kumulatif kita udah lebih dari 2,3 juta kasus. Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, PPKM darurat ini sebenarnya adalah untuk menegaskan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang selama ini abai. Abai terhadap protokol tidak hanya membahayakan diri sendiri, melainkan lingkungan di sekelilingnya. Dia menegaskan, pihaknya juga meminta kerjasama masyarakat dalam penerapan PPKM darurat. Menurutnya, apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat bukan hal lain. Untuk itu di Kota Bogor, pihaknya melakukan pembatasan dengan memutar balik masyarakat yang tidak memiliki kepentingan. Mobilitas warga sudah jauh berkurang. Tetapi kalau data yang disampaikan oleh Pak Menko Luhut kemarin ketika kami rapat koordinasi, ini mobilitasnya belum sampai 50% pengurangannya, belum juga sampai 30%, masih sekitar 21%. Kalau kami cek di lapangan, ini penyebabnya karena tidak semua paham mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Ya. Jadi ada yang masih bingung seperti bengkel, kemudian toko-toko baju, apalagi toko baju yang ada di pasar, dekat dengan pasar misalnya, ya mereka merasa menjadi bagian dari pasar. Jadi 1-2 hari pertama kemarin, ini kami menyamakan dulu tafsiran persepsi tentang mana yang esensial, non-esensial, dan kritikal. Untuk selanjutnya kemarin disosialisasikan kepada warga. Jadi saya kira tidak semua itu konteksnya nakal, bandel, atau melawan, tapi lebih kepada kebingungan karena memang sosialisasinya terbatas. Gitu. Tidak semua paham, makanya kami sosialisasikan dengan memanfaatkan semua kanal. Dan tadi pagi saya baru posting lagi di Instastory tentang definisi esensial dan non-esensial. Kemudian kami juga mulai pagi ini melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan ya untuk betul-betul membatasi arus keluar masuk ke Kota Bogor. Yang tidak memiliki surat keterangan dari kantornya, yang nggak bisa masuk, nggak bisa lewat. Ya, ini memang harus dilakukan pengetatan luar biasa. Karena kalau masih di bawah 30% pengurangan mobilitasnya, hitung-hitungannya kita masih akan lebih panjang lagi untuk bertarung melawan varian-varian baru ini. Dengan adanya PPKM darurat ini, dia berharap penyebaran COVID-19 bisa berkurang bahkan lenyap selamanya. Selain itu, kesehatan ekonomi juga bisa lebih cepat pulih, sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Tim Eljan Media melaporkan.